Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, sekaligus Kaprodi Magister Vkom Universitas Padjadjaran, yang terhormat kedua pembimbing saya, dan yang terhormat para penguji untuk presentasi sidang kali ini. Izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait tesis yang sedang saya ajukan. Jika film dokumenter sains LIPI dipetakan, maka terdapat dua bentuk penceritaan. Yang bentuk pertama yaitu mode ekspositori. Bentuk ini mengandalkan pemaparan data ilmiah dengan menggunakan narator sebagai penyampai narasi. Dan bentuk kedua adalah mode observasional yang menggunakan narasi penceritaan dan penuturan langsung dari para peneliti atau karakter di dalamnya. Dari kedua jenis film ini, mode ekspositori ini lebih banyak mendapat perhatian dari penonton di channel YouTube LIPI dibandingkan dengan film-film mode observasional. Film Ekspedisi Teluk Wondama sendiri ini merupakan film dokumenter dengan mode observasional. Film ini menekankan penceritaan dibanding pemaparan data ilmiah. Namun jika dibandingkan dengan film mode ekspositori yang lebih menyajikan data ilmiah, maka film ini kurang diminati oleh penonton. Kondisi ini kontradiktif dengan pernyataan Walter Fisher yang menyebut bahwa dalam logika komunikasi, untuk menyampaikan argumen atau pesan, narasi itu lebih menarik dibanding logika tradisional atau data ilmiah. Dengan kata lain, orang-orang lebih dapat dipengaruhi melalui narasi yang baik dibanding argumentasi data-data rasional atau data-data ilmiah. Banyak perspektif yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap respon penonton sebuah film. Penelitian ini melakukan analisis terhadap naratif, di mana perspektif ini menggunakan unsur paling fundamental dalam sebuah film, yaitu unsur penceritaannya. Dalam teori paradigma naratif Fisher menyediakan perangkat analisis untuk menilai kualitas baik dan buruk sebuah narasi yang tidak dimiliki oleh teori analisis naratif lainnya. Penelitian ini mengangkat judul Komunikasi Naratif Film Dokumenter Jelajah Bumi Papua Ekspedisi Teluk Wondama menggunakan paradigma Walter Fisher sebagai evaluasi komunikasi sains dalam film dokumenter produksi LIPI. Tujuan penelitian menemukan unsur naratif dan bentuk struktur naratif, bagaimana struktur tersebut disusun, kemudian memahami narasi film dokumenter sains sebagai bentuk komunikasi dengan menggunakan paradigma Walter Fisher. Dari kedua tujuan penelitian ini nantinya diharapkan kita bisa mengetahui kualitas narasi film dokumenter sains ini sebagai sebuah strategi. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, pengamatan terhadap peristiwa yang disajikan dalam film, dokumentasi melalui skrip film, materi film, dan kajian literatur, dan instrumen dalam penelitian ini adalah software editing dengan bedah shot, scene, ataupun sequence. Dengan pembedahan seperti ini akan memudahkan kita untuk mengetahui unsur dan jenis narasi serta bagaimana ia tersusun dalam rangkaian pembabakan film. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Ada 5 poin yang saya angkat, yaitu karakter, plot, konflik, story development, tensi dramatik, serta struktur dramatik. Untuk karakter sendiri terpecah atas 2 bagian, yaitu karakter utama dan karakter pendukung. Semua karakter bersifat netral, tidak terdapat karakter protagonis ataupun antagonis dalam film ini. Plot penceritaan digerakkan oleh 2 plot besar, yaitu karakter itu sendiri, karakter driven stories, dan cerita itu digerakkan oleh peristiwa yang tidak bisa dikendalikan oleh karakter atau plot driven stories. Untuk konflik, terdapat 3 jenis konflik di dalam film ini. Yang pertama itu konflik berdasar dari individu antar individu, kemudian peristiwa alam dengan individu, dan yang ketiga adalah individu dengan strata, seperti itu. Dalam development story, pengembangan cerita berawal dari sebuah plot besar, yaitu perjalanan seluruh tim ekspedisi ke lokasi penelitian. Ini dikemas di dalam babak pertama. Kemudian plot berkembang jadi 5 subplot kecil yang dikemas dalam babak kedua, lalu kemudian
kembali menjadi plot utama yang berisi kesimpulan dari ekspedisi tersebut itu dikemas di babak ketiga. Secara umum narasi dalam film ini terbagi atas dua bagian, yaitu narasi sains dan narasi non-sains. Narasi non-sains ini justru mendominasi penceritaan di dalam film. Dalam tensi dan struktur dramatik terdapat 7 titik konflik sebagai parameter tensi dramatiknya. Babak satu film ini itu memiliki suspense yang sangat intens karena jumlah konflik dimunculkan itu cukup banyak dengan durasi yang disediakan. Klimaks terjadi di babak pertama. Klimaks sendiri merupakan titik tertinggi dalam hambatan atau konflik. Ini terlihat di konflik 4, di mana karakter mengeluarkan semua kemampuannya dalam mengatasi konflik. Sehingga titik 4 ini kita definisikan sebagai klimaks. Selanjutnya, untuk memahami film ini sebagai sebuah bentuk komunikasi naratif, maka selanjutnya narasi film dianalisis menggunakan paradigma komunikasi Visser. Visser menawarkan rasionalitas naratif sebagai sebuah parameter penilaian apakah sebuah narasi dapat diterima atau tidak. Dalam hal ini, apakah elemen narasi yang dibangun dan disusun di dalam film mampu membentuk rasional naratif. Koherensi struktur naratif film ini berjalan linear dan berkesinambungan. Untuk koherensi karakter utama dalam film ini memiliki latar belakang keahlian sesuai dengan kepakarannya. Dengan demikian, penuturan kelima karakter dapat dipercaya dan dapat diandalkan sebagai penutur penceritaan. Sementara untuk korespondensi naratif, ada 2 kongruensi atau ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dipercaya oleh audiens dengan apa yang ditampilkan pada cerita film. Kongruensi yang pertama adalah gambaran peneliti yang ditampilkan dalam film tidak sesuai dengan persepsi masyarakat umum mengenai profesi peneliti. Yang kedua adalah penonton film dokumenter sains memiliki ekspektasi lebih terhadap narasi sains di dalam film ini. Sementara dalam film ini porsi narasi non-sains lebih dominan sehingga mengganggu narasi sains yang dibangun di dalam film. Dari hasil analisis naratif film Jelajah Bumi Papua dapat ditarik kesimpulan antara lain secara penceritaan, film ini menggunakan unsur-unsur naratif yang kompleks dan cukup lengkap elemennya dengan mencakup karakter, plot, konflik, dan pengembangan cerita yang jelas. Kemudian adalah struktur naratif film ini berbeda dengan struktur naratif film pada umumnya. Jika pada struktur naratif film pada umumnya, penempatan klimaks itu biasanya ada pada akhir babak atau akhir babak kedua atau akhir penceritaan. Justru klimaks pada film ini tuh berada pada pertengahan babak pertama. Hal ini dimaksudkan agar babak kedua film ini lebih fokus pada narasi sains. Namun kemunculan kembali beberapa konflik setelah klimaks justru menghambat narasi sains yang sedang dibangun dan menyebabkan terpecahnya fokus penonton yang seharusnya fokus pada narasi sains film tersebut. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hasil analisis naratif pada film ini menunjukkan bahwa film ini tidak memenuhi salah satu kriteria naratif yang baik menurut paradigma naratif Walter Visser. Dengan demikian, secara komunikasi naratif, film dapat disimpulkan kurang dapat memenuhi ekspektasi audiens terhadap narasi sains. Namun demikian, film ini mampu menampilkan sisi-sisi lain dari profesi peneliti yang lebih humanis dan tidak banyak diketahui masyarakat pada umumnya. Sebagai saran dalam penulisan ini, antara lain, film sebagai media komunikasi tidak cukup mengandalkan unsur sinematik dan struktur naratif semata dalam menyampaikan pesan. Efek rasionalitas naratif sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam penyampaian pesan di dalam film, dengan mempertimbangkan koherensi dan korespondensi naratif dalam sebuah film. Sehingga pembuat film dapat mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam narasi filmnya tersebut. Saran yang kedua adalah ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang ditampilkan di dalam film dengan nilai yang dianut dengan audiens. Ini dapat dijadikan sebagai strategi baru untuk memberikan sebuah efek kejutan atau surprise terhadap penonton. Namun hal ini tentunya butuh tinjauan kajian yang lebih lanjut. Kemudian
penempatan konflik pada struktur naratif sebaiknya memperhatikan posisi narasi yang ingin disampaikan di dalam film. Sebab kehadiran konflik terutama yang memiliki suspens tinggi itu dapat mendistraksi perhatian penonton dari narasi-narasi yang penting yang ingin disampaikan oleh film. Klimaks dapat dijadikan sebagai patokan di mana seharusnya konflik dengan suspens tinggi harus dihentikan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kemampuan penyusun cerita dengan baik serta dengan teknik editing. Dan saran yang terakhir adalah ekspektasi penonton diarahkan sesuai dengan genre film itu sendiri. Ketika film dokumenter sains, penonton akan memiliki ekspektasi mengenai narasi sains yang lebih lengkap dan pengetahuan yang akan mereka peroleh. Memasukkan unsur naratif ke dalam film dokumenter sains adalah strategi yang bisa saja dilakukan, namun jangan sampai unsur naratif tersebut justru menjadi bias perhatian penonton. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.